Sekarang kita akan masuk kepada bahasan sujud. Ya, sekarang kita mulai fokus. Yang akan kita bahas tetap 3 pendekatan. 1, kita akan bicara tentang dalil untuk alasan argumentatifnya. Yang kedua, kita akan bicara tentang cara penunaiannya. Dan yang ketiga, kita akan bahas hikmah atau esensi manfaat di balik ibadah yang kita kerjakan itu. Pembahasan sekarang akan kita bahas tentang sujud dalam salat. Kenapa seseorang mesti sujud? Bagaimana cara sujud dalam salat? Dan apa hikmah sujud dalam kehidupan? Baik, kita mulai ya. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Pertama, ada 2 hal yang disampaikan dalam Al-Quran terkait dengan sujud ini, dan itu indah sekali. Dan nanti dikuatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW serta keterangan para ulama-ulama yang saleh. Pertama, tersebut di Quran surah ke-48 ayat 29. Dalil pertama, Quran surah ke-48 Al-Fatah ayat 29. Bahwa sujud itu di antara posisi sholat atau gerakan sholat, amalan sholat yang berpeluang cepat mengabulkan doa dalam sisi yang sangat istimewa. Jadi kalau posisi dikabulkan doa, di setiap tempat kita bisa berdoa. Tapi sujud ini saking istimewanya, itu kalau benar sujudnya, itu seketika bisa mengabulkan permintaan yang bahkan dipandang mustahil oleh sementara kalangan. Kalau dia membutuhkannya. Bahkan ini perintah Quran. Kata Allah, kalau sedang sujud, minta yang paling istimewa, jangan minta yang biasa. Sekarang kita mulai untuk caranya dulu, baru kemudian ke dalil bacaan. Apa yang dibaca dalam sujud? Doanya apa? Apa artinya? Bagaimana membaca doa itu dengan bahasa hati kita? Jangan-jangan selama ini sujud tapi nggak paham artinya. Ya, bagaimana bisa merasakan kenikmatan sholat? Yang kedua, banyak orang sujud tidak membaca doa itu dengan hatinya, cuma di lisan aja. Subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, Allahu akbar. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma ighfirli, Allahu akbar. Cuma itu saja. Sekarang kita mulai dulu dari sini cara. Mohon maaf ya. Bismillah. Izin sebentar. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang lebih kelihatan ya? Baik. Sujud posisinya akan dimulai dari setelahnya tidak, kemudian turun ke bawah. Nah, saya menghadap ke sini dulu ya. Ya teman-teman akhwat ya, mohon izin lihat sini, fokus. Saya mohon izin menghadapnya begini karena ukuran mejanya lebih panjang ke sini. Jadi bisa kelihatan. Lihat sini. Sami'allahu liman hamidah, kan? Selesai. Rabbana walakal hamd. Kita telah tuntaskan ini. Baik itu tangan yang ke sini ataupun yang ke sini, saya telah berikan argumentasinya di pertemuan lalu dan dua-duanya boleh. Kemudian setelah selesai Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, kita akan mulai turun sujud. Perhatikan baik-baik. 1, dalam posisi turun sujud, maka posisi kaki tidak berubah. Lebarnya masih selebar dengan bahu di sini. Dia tidak terlampau kemudian lebar, tidak terlampau rapat. Dalam posisi akan turun. Tidak harus merapatkan begini dulu sujud, tidak harus melebarkan kemudian sujud. Cukup biasa selebar dengan bahu. Jelas sampai di sini? Baik, nanti saya terangkan maknanya. Kemudian yang kedua, tahan sini. Kita akan turun sekarang. Allahu Akbar, bisa diucapkan Allahu Akbar dulu baru turun. Bisa turun dulu saat sujud mendekat Allahu Akbar, atau bersamaan saat akan turun Allahu Akbar. Dalam turun ini, perhatikan, ada 2 anggota tubuh yang bisa kita gunakan untuk turun terlebih dahulu ke tempat sujud. Pertama, mulai dengan lutut. Ya, saya praktekkan. Kita turun. Lihat baik-baik. Allah. Ya, perhatikan lutut dulu. Jelas? Baru kemudian telapak tangan. Allahu Akbar. Saya ulang ya. Lutut terlebih dahulu, ini, turun, lutut, baru kemudian telapak tangan.
Baik. Saya menghadap ke sebelah sini, mohon izin. Gini. Lutut dulu. Tidak ada perbedaan laki-laki dengan perempuan, semua sama. Lutut dulu, gini. Baru kemudian telapak tangan. Baik, jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, bisa gunakan telapak tangan dulu ini. Oke, saya ulang. Gunakan telapak tangan, akan turun misal. Allah, telapak tangan ini. Baru kemudian lutut. Allahu Akbar. Jelas? Saya ulang. Gunakan telapak tangan dulu, turun. Telapak tangan gini. Baru kemudian lututnya seperti ini. Jelas sampai sini? Oke. Sekarang Ustadz, kalau pakai lutut boleh, pakai telapak tangan boleh. Apa dalilnya? Untuk yang pakai lutut, hadisnya ada di Abu Daud. Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Satu, Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. Dengan sanadnya semua nama tersambung ke Nabi. Dan hafalnya bukan hafal biasa. Jadi setiap disebutkan tahu ini hadisnya sahih, dhaif, bermasalah, benar, itu ringan sekali. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalau ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka dikenallah kemudian dengan sebutan Abu Daud, Abu Daud, Abu Daud. Dari 500.000 ini, beliau mengumpulkan beberapa ribu hadis menjadi susunan fikih. Di ada hadis, kalau kita baca, hadis itu khusus mengoleksi susunan fikih. Cara ibadah, cara wudhu, cara sholat, ya, cara mandi, cara macam-macam. Kitab hadis yang disusun dengan urutan fikih disebut sunan namanya. Sunan. Maka dikenal dengan nama Sunan Abu Daud. Ya, jilid yang pertama, halaman 222, nomor hadis 388. Paling kanan sebelah bawah. Yang meriwayatkannya namanya Wa'il bin Hujur bin Rabi'ah. Asal Wa'il dari Hadramaut, Yaman, anak keturunan dari Raja Yaman. Kemudian masuk Islam, datang kepada Nabi, kemudian menyatakan keislamannya, diterima oleh Nabi dan diangkat Wa'il menjadi murid Nabi sampai belajar kepada Nabi. Dan meriwayatkanlah hadis ini. Ya. 838, maaf, 838, bukan 388, 838. Paling kanan sebelah bawah. Perhatikan hadisnya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau akan sujud, fawadha'a rukbatayhi qabla yadayhi, maka beliau mendahulukan lututnya, kedua lututnya sebelum kedua telapak tangannya. Di begitu beliau akan sujud, yang didahulukan dua lutut dulu, baru kemudian telapak tangan. Jelas? Oke, jadi kalau nanti ada yang bertanya, kenapa Anda sujud pakai lutut duluan? Maka Anda katakan, hadisnya dari Wa'il di Abu Daud, nomor hadis 838. Paham? Baik, yang menggunakan telapak tangan, itu cuma beda dua nomor. Nomor hadis 840 sampai 841 di kitab yang sama. Periwayatnya sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman. Sebelum masuk Islam, nama aslinya Abdus Syams. Masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. 3 tahun sebelum Nabi wafat. Penting saya tuliskan kalimat ini. 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nomor hadis 840 sampai 841, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Fokus ini. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau akan sujud, wada'a yadayhi qabla rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya sebelum kedua lututnya.
Bahkan pernah mengatakan, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, falyadha' yadayka qabla rukbataik. Kalau kamu pengen sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum kedua lututmu. Jadi kalau yang menggunakan lutut, menggunakan dalil yang ini, menggunakan telapak tangan, menggunakan dalil yang ini. Timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa kontradiktif? Satu lutut, satu telapak tangan. Bahkan hadis yang mengatakan, dahulukan telapak tangan, jangan lutut. Yang satu mendahulukan lutut, jangan telapak tangan. Mana yang benar? Nah teman-teman, setelah diteliti, dikumpulkan hadisnya, ternyata tersimpulkan bahwa dua-duanya ini benar. Di awal masa sholat, Nabi itu lebih banyak sujud dengan menggunakan lututnya terlebih dahulu. Di awal-awal muncul perintah sholat. Tapi di akhir-akhir kehidupan beliau, sejak beliau mulai sepuh, ya kan? Usia 60 tahun, 61 tahun, 62 tahun, ya, sebelum beliau kembali kepada Allah, itu lebih banyak terlihat menggunakan telapak tangannya. Karena itulah Abu Hurairah kan baru masuk Islam tahun ke-7, 3 tahun sebelum Nabi wafat. Dan Nabi usia sudah 60 tahun. Saya mau tanya pada teman-teman, biasanya, maaf ya, ini umumnya, tidak semuanya. Biasanya kalau semakin sepuh, persoalan pertama ada di apanya? Lututnya. Oke? Baik, maka karena Nabi punya masalah dengan lutut, saat itulah ketika sujud dia gunakan telapak tangan. Maka wajarlah kemudian Abu Hurairah meriwayatkan hadis dengan telapak tangan. Sedangkan Wa'il itu masuk Islam lebih duluan dibanding Abu Hurairah. Dan Nabi di masa awalnya lebih banyak menggunakan lututnya. Akhirnya disimpulkan oleh ulama fikih, jangan lihat sepuh dan tidaknya. Toh barangkali ada yang muda pun terkena cedera di lutut, dia bisa menggunakan telapak tangannya. Jadi jangan disimpulkan kalau ada orang misalnya, mohon maaf ya, sujud menggunakan telapak tangannya, lantas Anda katakan, oh sepuh. Mas Ari sujud, Allahu Akbar, telapak tangan dulu, udah tua. Bukan. Mungkin itu nyaman bagi dia, jadi bebas, silakan. Mau pakai telapak tangan boleh, sujud boleh. Jadi kedua-duanya benar, yang salah yang menggunakan kepala duluan.